Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, program studi manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kedua ini, kita akan melanjutkan materi mata kuliah manajemen syariah. Setelah yang pertama kita menyampaikan tentang pengantar, maka pertemuan kedua ini akan kita sampaikan tentang etika bisnis syar'i. Bagaimana kita menjalankan bisnis sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam, tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan, karena itulah inti dari semua kegiatan pada prinsipnya boleh. Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah, bahwa segala urusan muamalah, segala urusan bisnis, segala urusan manusia itu adalah boleh. Tetapi ada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan ketika itu dilakukan, maka kita akan sampai kepada perbuatan dosa. Nah, kalau kita melihat dari makna etika, etika itu bicara tentang baik dan buruk. Apa saja yang baik, apa saja yang buruk, nah itu yang akan kita laksanakan nanti. Itu yang akan membedakan antara seorang pelaku usaha yang muslim dan selainnya. Nah, jadi etika berbisnis sesuai dengan syara adalah bagaimana seharusnya kita berbuat kepada manusia yang lain. Nah, tidak hanya kepada konsumen, tidak hanya kepada pengguna layanan, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pelaku usaha, orang yang menjadi bagian dari manajerial perusahaan, orang-orang yang menjadi karyawan dari usaha kita. Nah, itu kita harus menerapkan prinsip etika ini. Nah, karena hubungan dari etika ini akan berhubungan dengan tujuan yang akan kita capai. Seperti pada pertemuan pertama sudah kita sampaikan, kalau niat kita baik, maka proses dan hasilnya juga akan baik. Tetapi ketika niat kita sudah tidak baik, maka proses dan hasilnya pun akan menjadi tidak baik. Nah, bagaimana agar kita sesuai dengan syariat? Maka paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pegang tentang bagaimana cara berbisnis sesuai dengan etika syariah. Yang pertama adalah al-batil. Ya. Diambil dari kata batola dari Al-Quran yang berarti artinya palsu atau sia-sia. Ya. Jadi ketika kita berbisnis, ketika kita menjalankan suatu usaha, maka kita harus menjauh dari sikap atau norma yang namanya adalah batil. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sia-sia. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang batil ini, maka tadi akan berdampak terhadap bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu juga tentunya akan berdampak kepada pengguna layanan ataupun konsumen yang akan kita hadapi. Nah, ketika kita menjual suatu produk misalnya, tetapi produk tersebut kita tahu bahwa produk tersebut itu tidak baik, tetapi kita terus saja menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah produk yang bagus, maka itu adalah perbuatan yang batil. Nah, contohnya misalnya, seperti yang sudah sering saya contohkan misalnya, ketika ada orang mempromosikan sesuatu, tetapi ada niat bahwa dia menjual itu secara tidak berharga atau palsu. Contohnya kemarin baru ada yang bercerita bahwa dia tergiur dengan sebuah iklan, di mana iklan tersebut menawarkan harga yang luar biasa murah. Kenapa saya katakan luar biasa? Harganya Rp99. Bayangkan Rp99, 100 saja tidak sampai. Nah, suatu produk yang ya secara logika itu tidak mungkin Rp99, tetapi itu ditawarkan di sebuah marketplace. Akhirnya betul. Nah, saya ingat kalau tidak salah itu tisu. Ya. Tisu satu box itu yang biasanya harganya kurang lebih 15-20 ribu, itu dijual dengan harga promo katanya Rp99. Dibelilah oleh seseorang tadi, begitu sampai di rumah, paketnya datang. Seukuran tisu, tetapi begitu dibuka, isinya 1 lembar tisu, hanya 1 lembar tisu. Nah, ini usaha yang sudah batil, ini luar biasa. Nah, mungkin batil itu ya sia-sia jadinya. Ya,
orang yang membeli dengan harapan itu tisu, betul-betul tisu, ternyata hanya dapat 1 lembar, hanya 1 kali pakai. Nah, orang yang menjual pun itu juga sia-sia dia. Ya, sia-sia jadi. Mungkin saya tidak tahu apa tujuan dari orang menjual tisu seharga Rp99 yang hanya 1 lembar itu. Nah, itu perbuatan batil. Nah, yang kedua, bagaimana etika Islam tentang bisnis yang harus kita hindari adalah fasad. Fasad itu artinya kerusakan. Ketika kita memproduksi sesuatu, maka kita harus pastikan bahwa kita tidak berbuat kerusakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wala tusidu fil ard." Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, contohnya, ketika kita memproduksi sesuatu, tetapi bahan bakunya itu kita harus dengan cara merusak alam. Atau ketika kita sedang melakukan proses produksi tadi menghasilkan kotoran, menghasilkan luaran yang itu merusak lingkungan, merusak udara, mengganggu orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah aktivitas yang fasad. Ya. Jadi berbuat kerusakan, baik itu berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada orang lain. Nah, ini harus dihindari. Karena kerusakan itu dampaknya tidak hanya terhadap orang yang menggunakan barang kita tadi, tetapi berdampak kepada lingkungan di sekitar kita dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari penggunaan produk-produk yang bisa merusak tadi. Nah, itu. Nah, termasuk juga kerusakan di sini atau fasad di sini adalah produk-produk yang itu secara kualitas itu tidak sesuai dengan standar kesehatan, secara kualitas tidak sesuai dengan standar produksi, bahkan dalam Islam sesuatu itu adalah sesuatu yang haram. Nah, itu. Sekarang masanya era globalisasi, banyak produk-produk yang masuk ke negara kita itu tidak jelas. Pokoknya semua orang dari seluruh dunia itu bisa bebas berjual, memperdagangkan sesuatu. Nah, kalau itu maka di Indonesia, maka kita harus pastikan bahwa produk yang akan kita konsumsi tadi itu sudah sesuai dengan standar. Misalnya ada BPOM, sudah diteliti oleh Badan POM, atau sudah mendapatkan sertifikat kehalalan dari BPOM MUI, dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mendapatkan itu, maka kerusakan yang akan terjadi. Nah, kita sebagai pelaku produksi harus hati-hati. Kita sebagai seorang konsumen juga harus hati-hati. Ketika kita akan mempergunakan suatu produk, maka kita pastikan bahwa produk tadi tidak mengandung kerusakan, tidak berdampak pada kerusakan, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Nah ini. Kerusakan itu karena hubungannya dengan konsumsi, maka itu bisa berakibat tidak hanya mengganggu kita, mengganggu manusia, mengganggu lingkungan, tapi juga dalam tingkatan yang lebih tinggi itu bisa membunuh. Nah, ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa membunuh atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia sudah membunuh manusia seutuhnya. Ya. Kita tidak membunuh orang, tetapi dengan menggunakan produk-produk yang merusak tadi, maka itu sebagaimana firman Allah ini, seperti kita sudah membunuh manusia. Nah, tetapi barang siapa yang memelihara kehidupan ketika kita berbuat kebaikan pada orang lain, ya, maka ia seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Nah, luar biasa ini. Tidak membunuh tetapi merusak itu seperti membunuh. Tapi kalau kita berbuat baik, menjaga kemaslahatan manusia, menjaga kemaslahatan lingkungan, maka kita seperti memelihara kehidupan manusia semuanya. Oh, ini pahalanya luar biasa. Dosanya luar biasa, pahalanya juga luar biasa. Nah, yang ketiga adalah etika dalam berbisnis, kita tidak boleh berbuat dolim, berbuat aniaya. Berbuat aniaya kepada apa saja, kepada sumber daya produksi kita, berbuat aniaya kepada orang-orang yang akan memanfaatkan barang yang kita produksi. Nah, ini, dolim, berbuat aniaya, berbuat sewenang-wenang. Contohnya, rumah pemotongan hewan. Biasanya kita mengkonsumsi ayam. Nah, ayam itu berasal dari rumah pemotongan hewan. Nah,
Bagaimana berbuat dolim dalam rumah pemotongan hewan? Nah, banyak sering terjadi kita mendengar. Misalnya ketika ayam itu dipotong dengan seenaknya saja. Atau kita juga sering mendengar dengan usaha penggelonggongan. Nah, ada kambing atau sapi sebelum jual itu dengan sedemikian cara agar mendapatkan berat yang maksimal, kemudian seperti kita mendapatkan daging yang bagus, tetapi padahal itu hasil rekayasa, berbuat aniaya kepada hewan. Nah, ini kegiatan yang tidak boleh kita lakukan. Atau ini kepada hewan, apalagi kepada manusia misalnya. Kita menjual apa misalnya? Kita pengusaha, bukan kita ya. Contohnya ada pengusaha, tapi pengusaha itu menjualnya adalah obat-obatan yang kalau dikonsumsi itu justru akan bisa menganiaya diri. Nah, ini tidak boleh. Meskipun menguntungkan, tetapi melanggar etika dalam berbisnis yang sudah dituntunkan oleh Islam. Nah, itu ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah kerusakan, fasad. Kemudian yang kedua adalah zalim, yang ketiga adalah batil. Nah, inti 3 itu akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa banyaknya, terutama yang tidak boleh. Nah, ini diantaranya. Ini diantara jenis-jenis praktek bisnis yang terlarang. Nah, jadi yang pertama adalah kegiatan riba. Nah, riba ini dalilnya banyak. Itu kenapa riba muncul? Karena riba itu mengandung dolim, mengandung fasad, dan mengandung tindakan batil. Mengurangi timbangan dan takaran. Nah, ini juga perbuatan fasad, batil, dolim. Gharar dan judi. Sama. Intinya ada 3. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita lihat dulu. Ada dolimnya enggak? Ada batilnya enggak? Dan ada kerusakannya enggak yang ditimbulkan? Nah, kalau iya, berarti ganti pekerjaan atau ganti sumber dayanya. Penipuan, nah, jelas namanya penipu itu enggak ada yang benar. Nah, mencampur misalnya. Nah, kita sering di pinggir jalan itu ada orang menjual bahan bakar. Bahan bakar campur. Kalau dulu itu ada premium, ada Pertamax. Nah, dicampur tapi dijual dengan harga Pertamax. Nah, itu namanya kegiatan sudah berbuat dolim, kemudian berbuat aniaya, berbuat fasad, karena tentu mungkin bisa merusak kendaraan mungkin ya. Nah, tetapi kalau memang niatnya menjual yang dicampur, nah, boleh itu. Jadi ini penjual bensin campur, karena kadang ada yang membutuhkan campuran seperti itu. Kemudian penimbunan. Nah, tadi ihtikar. Ini penimbunan biasanya terjadi ketika bulan puasa, bulan Ramadan. Biasanya karena di akhir Ramadan itu orang-orang membutuhkan sirup, maka kemudian kita timbun sirup, mengakibatkan di pasaran habis sirupnya, kemudian begitu saatnya tiba, kita jual dengan harga 2 kali lipat. Selain bulan Ramadan, ini juga biasanya terjadi ketika sedang naudzubillah terjadi bencana. Banyak orang membutuhkan, yang penting pikiran kita adalah bisnis, kita jual dengan harga yang tinggi. Nah, ini termasuk dalam tadi, perbuatan dolim, perbuatan fasad, dan perbuatan batil. Nah, jadi intinya adalah bahwa dalam berbisnis, tidak hanya keuntungan yang kita cari. Tetapi dalam berbisnis itu ada etika-etika, ada aturan-aturan yang apabila kita terapkan dalam kegiatan bisnis kita akan mendapatkan apa? Dalam Islam itu namanya keberkahan. Keberkahan itu tidak hanya keuntungan secara materi, tetapi kita juga mendapatkan pahala, dan pahala itu bertahan sampai di akhirat kelak. Nah, ada, kalau dalam gambar yang saya sampaikan, ada tanggung jawab, ada trust, ada perilaku, ada prinsip, ada relasi, ada. Nah, ini adalah bagian dari ketika bisnis dijalankan dengan etika, maka insya Allah hasilnya akan baik, dan tujuan dari bisnis itu sendiri mendapatkan hasil yang maksimal dengan memberikan pelayanan yang optimal, itu akan bisa kita laksanakan. Nah, ini harus dicamkan oleh kita mahasiswa manajemen bisnis syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, agar kita berbeda dengan yang lain, agar kita berbeda dengan pelaku-pelaku usaha yang lain, dan ini menjadikan ciri kita bahwa saya pebisnis, saya pelaku usaha,
saya sukses, dan saya seorang Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti pada materi-materi yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.